bayaran-bayaran itu nggak ada ya. nggak ada. Ngomong-ngomong kalau Bang Deli sendiri nggak ada bayar berapa kemarin? Yang di luar sana kadang juga mereka berpikiran kalau untuk sekolah pasti butuh duit. Nah, ini Iya, iya. salah satu yang sering saya dengar kalau saya coba coba ini sekolah sekolah kedinasan, coba perguruan tinggi nih. Aduh bang, nggak bisa bang, kami nggak punya duit untuk masuk itu, katanya itu masuk ratusan juta atau bahkan miliaran. Eh, Abang sekarang tugas di mana, Bang? Kebetulan saya sekarang tugas di provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oh, siap, siap, siap. Abang angkatan ini ya, angkatan 25 ya, Bang ya? Ya, angkatan 25. Siap, siap. Iya, Bang. Ngomong-ngomong tentang IPDN nih, Bang. Saya ingin tahu nih, IPDN itu gimana? Apa sih, Bang? Baik, ya, IPDN itu merupakan suatu sekolah kedinasan di bawah Kementerian Dalam Negeri. Kepanjangannya itu Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Dan para peserta didiknya sering disebut dengan praja. Ya, Siap, siap. Nah, di IPDN kan pendidikannya selama 4 tahun, Bang ya? ya 4 tahun. Siap. Nah, di sana ada istilah kumpul sebar kumpul. Itu artinya gimana sih, Bang? Jadi gini, kumpul sebar kumpul itu artinya biasanya ya, pada tingkat pertama itu seluruh praja yang baru masuk, yang baru tergabung dalam IPDN akan berkumpul semua di kampus pusat yaitu di Jatinangor. Siap. Kemudian pas tingkat 2 akan disebar ke berbagai kampus yang ada di daerah, di beberapa daerah, sampai tingkat 3. Dan pada saat tingkat 4 nanti akan kembali ke Jatinangor untuk persiapan penyusunan laporan akhir dan persiapan untuk kelulusan. Oh, siap, Bang, siap. Nah, Bang Deli, aduh, mohon maaf saya lupa memperkenalkan kepada teman-teman. Mohon izin teman-teman, perkenalkan ini adalah namanya Bang Marius Five Finish Mandeli, Bang ya, Iya, nama betul lengkapnya. sekali. Iya, sering dipanggil dengan Bang Ivan Deli. Bang Ivan ya, Arifan. Ya, siap. Nah, Bang Ivan ini teman-teman adalah salah satu putra terbaik Nias Barat yang masuk di PDN dan sudah purna praja sekarang. Ya, tugas tadi di Bangka Belitung ya, Bang ya? Ya, di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ya. Siap. Nah, setelah lulus dari IPDN nih, Bang, lulusannya akan ditugaskan di mana saja, Bang ya? Kan Abang di Bangka Belitung. Nah, berarti itu disebar ke seluruh Indonesia apa gimana, Bang? Ya, jadi dari tahun 2000, lulusan dari tahun 2000, saya lulusan 2018, dari 2016 ada peraturan menteri terbaru untuk lulusan IPDN itu disebar ke beberapa provinsi. Jadi lulusannya nggak kembali lagi ke daerah asal. Oh, Jadi siap. disebar ke berbagai provinsi. Jadi dari ke pelosok ke berbagai daerah. Jadi disebar antar lintas provinsi gitu. Siap, siap, siap. Dan salah satunya Bang Deli di Bangka, Bang ya? Ya, dan saya sekarang bisa berada di Bangka Belitung karena penyebaran dari PDM sendiri. Oh, siap, siap. Sebelumnya Bang Deli saya lihat di Facebook, di ini ya, di penempatan sebelumnya di ini, di Di Sumatera Utara. di Sumatera Utara. Jadi sebelum sebelum penyebaran, jadi kita ada Hmm. istilahnya orientasi dulu, orientasi masa tugas selama 1 tahun. Jadi kembali ke provinsi asal sebelum disebar. Jadi kita orientasi dan apa belajar lah istilahnya belajar gimana sih dunia lapangan yang sebenarnya itu, lapangan pekerjaan Hmm. sebenarnya. Jadi kita dipekerjakan dulu di provinsi asal sebelum disebar.
Oh, siap, siap Bang. Mohon izin nih Bang, sistem pendidikan di IPDN itu gimana sih Bang? Ada eh, yang beranggapan kan pendidikan di sana agak ini ya keras ya di sana. Nah, sistem pendidikannya mungkin bisa dijelaskan gimana Bang? Kalau sistem pendidikan di IPDN itu ada sistem pendidik istilahnya itu jarlatsu. Jadi Zarlatsu, siap. ya pengajaran, pelatihan dan pengasuhan. Jadi kita belajar di PDN itu nggak monoton, itu belajar belajar akademik. Kita juga diajarin bagaimana pelatihan, pelatihan dalam dunia kerja, kemudian pola pengasuhan yaitu bagaimana membentuk suatu karakter peraja itu supaya lebih baik, lebih dewasa lagi. Begitu kira-kira. Oh, siap, siap. Berarti beda dari perkuliahan-perkuliahan biasa ya Bang? Ya, kalau perkuliahan biasa kan palingan kuliah akademik ya. Iya, Palingan iya. juga nanti ada KKN lah istilahnya kalau kuliah dia. Karena sebelumnya juga saya pernah kuliah di universitas biasa, universitas negeri dan swasta di Sumatera Utara. Oh, siap, siap. Jadi itu ceritanya bisa masuk di IPDN, gimana ceritanya itu Bang? Nah, jadi dulu ini apa ya, eh, sedikit cerita sebelum masuk IPDN. Siap. Jadi sebelumnya itu saya kuliah di ISTP di Medan, swasta, jurusan PWK, Apa tuh Bang, PWK? teknik pengembangan Oke. wilayah. Siap, Nah, siap. kemudian itu tahun 2014 lulus enggak 2013 2013. 2013 kan saya lulus SMA 2013 saya kuliah di situ selama 1 tahun lebih kemudian di 2014 saya coba SBMPTN dan kebetulan saya lulus di USU ngambil Oh, jurusan hukum dan setelah itu ada pendaftaran IPDN. Jadi saya coba dan dengan rahmat Tuhan ya bisa lulus luar biasa. Siap, IPDN. siap. Nah, ini balik lagi nih tentang pendidikan di IPDN, Bang. Nah, berikan pencerahan dong, Bang. Itu gimana sih sistem senioritas di sana? Tradisinya itu gimana? Oh, sebenarnya tradisinya itu gimana ya? Bisa dibilang tradisi antara senior dengan junior itu lebih ke adik asuh dan abang asuh dan kakak asuh lah istilahnya. Jadi selama ini orang beranggapan itu senioritas di IPDN itu senior keras untuk junior. Tapi itu semua gimana ya? Bukan memang di pendidikan di sekolah kedinasan itu keras, tapi bukan dengan kekerasan. Karena yang selama ini Hmm. orang ketahui itu sistem pendidikan itu dengan kekerasan. Jadi saya kasih pencerahan untuk masyarakat dan untuk adik-adik lah yang berminat masuk sekolah kedinasan itu. Jadi sistemnya keras tapi tidak dengan kekerasan. Oh, siap, siap, siap. Nah, eh, kita agak flashback nih ya ke belakang, Bang. Iya. Eh, biasanya tuh kan orang kalau contohnya mau melanjut kuliah, mau melanjutkan pendidikan, atau misalnya lah masuk di sekolah kedinasan ini, eh, mungkin itu dia itu masuk karena cita-cita, karena Mm-mm. kehendak orang tua, Ya, orang tua. dan sebagainya lah ya. Nah, kira-kira kalau abang sendiri nih, Bang Deli, abang dulu masuk di PDN itu karena kehendak sendiri, atau karena disuruh orang tua, apa gimana, Bang? Jadi gimana ya bilangnya? Kalau dari awal, dari cita-cita dari kecil sih nggak pernah berniat untuk masuk ke sekolah kedinasan kayak IPDN. Karena pas dulu ya masih waktu kecil saya bercita-cita untuk menjadi polisi. Tapi saya juga pernah mencoba, tapi gagal di tahapan tohir. Jadi ya pas Oh, ada penerimaan IPDN ya saya mencoba itu kehendak sendiri, bukan paksaan dari orang tua atau dari orang lain ya. Saya mencoba, saya ketika ada peluang ya
kenapa kita harus takut untuk mencoba? Kita harus mencoba meskipun kata orang susah begini, susah untuk masuknya, harus begini, harus begini. Ya kita persiapkan dengan baik. Gitu. Siap, 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 siap. Nah, gimana persiapan dengan baik? Nah, kira-kira persiapan Bang Deli itu waktu masuk dulu tuh gimana, Bang? Kalau persiapan yang secara eh, mendalam sih nggak terlalu ya. Ini sebenarnya eh, istilahnya coba-coba lah, coba-coba. Oh, coba-coba. Tapi dengan berbekal dari pengalaman tes kepolisian, karena di situ juga ada tes psikologi, tes akademiknya, jadi tidak jauh berbeda. Siap, siap. Jadi pas tes di PDN ya kayak mengalir aja begitu. Siap, siap. Nah, untuk masuk di IPDN dulu tuh pakai KTP Nias Barat atau pakai KTP daerah lain, Bang? Kan Abang Nias Barat ya, Bang ya? Iya, saya Nias Barat. Ya pakai KTP Nias Barat. Oh, siap. Kalau Iya ya? pada masa kami dulu itu kan masih pendaftaran secara manual, jadi pendaftaran dari di daerah masing-masing. Jadi setelah mendaftar dari kabupaten, berkasnya akan diserahkan ke provinsi. Setelah itu provinsi yang akan melakukan seleksi. Kalau masa sekarang ini pendaftarannya itu melalui online. Siap, siap. Dan sekarang itu ini ya, langsung ke pusat ya ininya, tesnya apa Ya, gimana, Bang? kalau tes masih daerah tahap awalnya. Tapi online, Hmm. pendaftarannya itu secara online, jadi langsung ke pusat pendaftarannya. Oh, Tapi siap, kalau siap. masalah Hmm, tesnya itu di setiap provinsi pendaftaran masing-masing. berarti yang tes di provinsi masing-masing, Bang ya? Ya, di provinsi masing-masing. Jadi istilahnya ada utusan nanti dari tiap-tiap provinsi gitu. Ya, dari pusat itu menentukan kuota kuota IPDN itu setiap provinsi ada kuotanya masing-masing. Jadi kuota Hmm. provinsi. Jadi kalau dulu ada istilahnya kabupaten kota. Jadi Iya, sekarang itu iya. nggak ada lagi. Oh, kalau di zaman ini Bang Deli dulu itu masih kuota ini ya, kuota kabupaten kota ya? Apa? Eh, Sebenarnya sih sudah nggak ada lagi kuota kabupaten kota dulu. Karena Hmm. di kepulauannya saja yang ada lima kabupaten satu kota kan, yang lulus pas angkatan saya itu cuma 2 orang. Nias Barat Oh, satu iya, iya, dan iya. satu dari Gunung Stoli. Oh, iya ya. Yang dari Nias, Yang dari Nias. yang dari Nias. Tapi utusan ini yang tingkat provinsi ada berapa orang semuanya, Bang? Sekitar dulu kami berangkat itu ke Paskan Tohir ya. Kalau Hmm? nggak salah, kalau bukan 97, 98. Tapi yang lulus itu 93 orang. Oh, jadi maksudnya Pantuhir di Di, Jatinangor, Bang? di Jatinangor. Pantohir di Jatinangor. Oh, Dan diseleksi ulang, seleksinya ya kayak seleksi di daerah. Jadi nanti oh gitu. pengumuman terakhirnya itu ya yang nggak lulus ya akan kembali ke daerah, dipulangkan gitu istilahnya. Oh, iya, iya, iya. Nah, maksudnya seleksi ulang itu seperti seleksi psikologi diseleksi lagi. Akademik eh diseleksi lagi apa? Enggak, yang di pusat itu seleksinya antara lain jasmani, Hmm. diseleksi ulang jasmani, kemudian kesehatan, dites lagi, dan yang terakhir itu wawancara, tes wawancara. Jadi Hmm. ada 3 tes di pusat selama masa Pantohir. Nah, abang ada ini nggak ada apa? Ada tips untuk bisa lolos di tiap-tiap tes itu kira-kira bang? Bisa dikasih tahu, bisa dibocorin gitu. Kalau tips sih, jadi ya kita itu mempersiapkan diri. Contohnya kalau akademik, ya kita harus belajar mengenai apa saja tes-tes yang akan kira-kira keluar pada saat tes. Jadi kita harus
belajar ulang terus dari awal. Kemudian kayak tes psikotes ya, kita juga belajar psikotes. Untuk jasmani kita latihan jasmani kayak push Iya, up, iya. lari, sit up. Kemudian tes kesehatannya. Jadi sebelum tes kesehatan itu kita ada istilahnya check up mandiri lah, datang ke Mm-mm. klinik atau ke rumah sakit. Jadi sebelum tes kita mempersiapkan diri. Contohnya kalau ada kekurangan di kesehatan ya bisa diobatin gitu. Siap, siap, siap. Seperti persyaratan untuk ini, untuk tinggi minimal berapa Bang ya? Kalau tinggi di persyaratan di PDN itu, kalau laki-lakinya itu kalau nggak salah 160. Oh, 160. 160 dan cewek 155. Siap, siap, siap. Nah, untuk tahun ini nih Bang, kan ada penerimaan nggak Bang dari PDN? Ya ada, tahun ini masih Ada ada. ya? Ya. Jatah berapa tiap provinsi nih Bang? Kalau tahun ini kurang tahu sih ya berapa. Oh, kurang tahu. Nah, jadi biasanya sih kalau kuota nasionalnya itu lebih 1.000 lah biasanya. Oh, Bisa iya, seribu iya, lima iya, iya. ratus. Nah, pengalaman Abang selama pendidikan bisa dibagi-bagi nggak Bang? Kira-kira ada hal-hal unik gitu pas pendidikan. Biasanya tuh kan, ini agak semi militer kan, ini ya pendidikannya Bang ya? Ya kata orang sih semi militer ya. Lah terus, kalau dari Abang sendiri itu masuk semi militer apa gimana? eh Gimana ya bilangnya? Sistem pendidikan tadi kan yang seperti tadi, yang pendidikan yang ada pengajarannya, pelatihannya, pengasuhannya. Jadi kehidupan di sana itu ya kan diatur dari awal bangun sampai tidur kembali itu kan diatur sama istilahnya itu Oh, ada peraturannya kan, peraturan tata kehidupan praja. Dari bangun, olahraga, makan, apel, di semua itu diatur dan itu dilakukan secara bersama-sama. oh, siap, siap. Jadi semuanya harus ikut semua Bang ya, nggak boleh, nggak ada yang nggak ikut gitu Bang ya? Ya, wajib ikut semuanya. Ada yang ini nggak Bang? Yang nakal-nakal yang nggak ikut di pendidikan? Ya mungkin Ya, karena baru-baru masuk gitu kan? yang namanya juga sistem pendidikan itu kan pasti nggak semua lah, nggak semua orang akan nurut. Pasti ada juga yang lari-lari lah sedikit kan. Siap, siap. Nah, jadi istilahnya itu kalau kita itu mantul istilahnya kan, makan tulang. Yoi. Dia nggak mau ikut kegiatan, tapi ya Hmm. eh, kalau tidak mau ngikut kegiatan ya kalau ketahuan siap untuk menerima hukuman nanti dari pengasuh. Oh, siap-siap. Lah terus yang jiwa-jiwa, yang ada istilah jiwa korsa gitu Bang. Itu kan misalnya salah satu, salah semua. Iya, Itu betul. diterapkan selama pendidikan apa sejauh mana itu pelaksanaannya Bang? Ya kalau masa kami sih ya diterapkan selama pendidikan sampai lulus. Iya. Jadi salah satu itu ya kita semua ikut merasakan gimana kita semua ikut dihukum jadinya nanti. Oh, siap, siap, Untuk siap. ya jadi istilahnya untuk saling mengingatkan antara satu sama lain. Siap, siap. Jadi Berarti jika ada yang diajarkan untuk jangan apatis ya. ya jangan apatis. Jika ada yang membelok ya kita ingatkan. Gitu Siap, siap. kira-kira. Nah, saya lihat di foto-foto Abang pakai telikur, itu telikurnya jabatan apa Bang ya? Oh, kalau saya dulu sih di apa? Di kebetulan saya pas tingkat 3 itu di Sumatera Barat, kampus Sumatera Barat. Oh, itu Ah, yang istilah yang sebar kumpul tadi Bang ya? iya, Berarti disebar tingkat tiga. disebar di pas tingkat Ah, 3 saya disebar di kampus Sumatera Barat. Jadi di sana saya ngambil unit apa? Menwa. oh, siap, siap. Resimen mahasiswa. Ya, resimen mahasiswa. Nah, jabatannya di Menwa apa Bang?
Dulu jabatan saya, kalau nggak salah apa ya dulu ya, kasih, wah saya lupa juga. Yang penting kasih Oh lah, iya, lupa saya apa oh iya, jabatan nama. Hmm. kepala seksi lah ya Kepala di seksi di Menwa. di Menwa. Itu berarti masuk batalion ya? Ya, masuk batalion. Masuk Kalau dulu batalion. di Ya. kalau di apa di Sumatera Barat, persatuan menuannya itu Maharuyung kalau nggak salah. Pagaruyung atau Siap, siap. Maharuyung ya. Nah, selain jadi kepala seksi ya, itu Ya. ada jabatan lain. Soalnya saya lihat abang juga kadang yang di foto ya, Mm-mm. mimpin eh, batalion. Atau itu Jadi setelah pendidikan ya? sebelum pas pendidikan. Ah, Jadi kan di PDN itu kita diajarin untuk memimpin ya. Karena kita dididik untuk menjadi pemimpin kelak setelah di dunia kerja nanti. Jadi kita digembleng untuk berlatih untuk menjadi pemimpin. Jadi pas saat kita diberi kepercayaan untuk memimpin organisasi, jadi kita mulai dari ruang lingkup yang kecil. Jadi kita belajar untuk memimpin adik-adik junior, memimpin rekan-rekan kita sendiri. siap, Begitu. siap, siap. Nah, setelah dari mana tadi? Dari Sumatera Barat ya? Iya, di Sumatera Barat dulu. Berarti tingkat empatnya pindah ke Jatinangor. Kembali lagi ke Jatinangor. Nah, itu eh, apa sih pendidikan di sana yang setelah balik ke Jatinangor? Berarti sibuknya di tugas akhir atau skripsi, Bang ya? Iya, kalau kita laporan akhir ya. Laporan Kita lebih akhir. lebih fokus ke situ pas tingkat 4. Hmm. Oh iya, ada ini kan di sana ada D4, ada S1. Itu gimana, Bang? Ceritanya tuh. Itu kan ada di Jatinangor dan di Jakarta. Hmm. Jadi yang S1 itu diambil per provinsi itu sekitar satu lah kalau nggak salah, satu eh, tiap jurusan diambil untuk direkrut untuk masuk S1. Jadi itu semua sih bukan Hmm. kita yang milih. Jadi pihak dari IPDN sendiri yang menentukan. Oh, siap-siap. Tapi itu nggak ada istilah penyaringan ya, langsung dipilih oleh ini pihak IPDN-nya. Ya Atau biasanya ada sih istilah seleksi? dilihat dari li- biasanya dilihat dari nilai sih kayaknya ya kalau nggak Oh, salah. oh dari nilai. Jadi Kalau abang pas sendiri masuknya di D4 D4, apa S1, Bang? saya D4 di kan ya. D4 ya. Siap, siap, siap. Yang ini yang di Cilandak ya, Ya di Cilandak, yang itu, yang S1. yang S1. Jadi mereka balik lagi yang pas tingkat 4 di itu di Pas Jatinangor, Bang. tingkat 4 tetap di Cilandak. Oh, tetap di Cilandak. Tapi Wisudanya tapi pas mau pengukuhan dan pengukuhan. pelantikan dan wisuda itu kembali ke Jatinangor. Oh, Jadi siap, siap, di siap. Jakarta melewati semua tahap dulu, skripsi, ujian dan segala macamnya. Setelah selesai dari situ, persiapan untuk wisuda dan pelantikan kembali ke Jatinangor. Siap, Bang, siap. Ada hal-hal kocak nggak kira-kira sewaktu masih pendidikan, Bang? Ya, kalau hal-hal kocak sih gimana ya? eh ada dulu sih yang pas tingkat muda praja kan, Hmm, ya ada istilahnya jaga serambi itu. Di siap, PDN ada siap. jaga serambi. Jadi setiap satu jam kita laporan ke posko. Hmm, Ditentukan kan siapa jaga serambi jam sekian. Setelah selesai melaksanakan tugas ke posko. Jadi di posko itu sih ya kadang ada dari pembina, usil-usil
Jadi Asli nanti gimana nih? jadi nanti disuruh bawa selimut ke posko, bawa ember, bawa gayung, Buat apa atau tuh, Bang? enggak ya istilahnya gimana ya? eh, kita diberikan apa? Diberikan itu sebuah pelajaran juga. Ketika kita Hmm. diberikan perintah, bagaimana kita menyikapinya? Apakah kita akan menurut? Apakah kita membantah? Dan apakah kita akan Siap-siap. melaksanakan perintah tersebut? Karena di dunia kerja juga nanti, ketika atasan kita memberikan suatu pekerjaan kepada kita sebagai bawahan, minta tolong ini buat ini atau ini, apakah kita akan membuatnya atau kita mengerjakannya atau kita membantah. Jadi kita itu diajarin bagaimana eh, ada sesuatu perintah dari pimpinan, bagaimana kita menyikapinya supaya dapat melaksanakan tugas-tugas tersebut. Begitu. Siap, siap, siap. Berarti ada nilai positifnya, Bang Ada ya? nilai Bukan positifnya. hanya istilah dikerjain aja ya. Iya, di balik itu ada nilai positifnya. Siap, siap. Nah, kalau perbedaan antara itu istilah ada kan, kalau tingkat satu apa namanya, Bang? Tingkat dua, tingkat tiga, tingkat empat. Ada istilah Oh, muda. iya, Apa? muda praja. Tingkat satu itu muda praja. Kemudian tingkat dua madya praja, tingkat tiga nindya praja, dan tingkat empat wasana praja. Tapi sekarang istilahnya sih udah diubah menjadi praja utama. Oh, praja utama. Ya, Semua ini tingkat satu sampai tingkat empat apa gimana? tingkat empat saja yang diubah jadi praja utama. Oh, Namanya praja istilah. utama. Kalau Kalau muda yang tetap muda, Bang ya? muda tetap muda, madya tetap madya, dan nindya tetap nindya praja. Perbedaan antara muda, madya, nindya sama praja utama. Ya, Perbedaan yang dirasakan dalam pendidikan. eh, gimana ya? Kalau saya sih dulu merasakannya pas muda itu ya pas di mana kita itu istilahnya itu ditanam lah. Siap. Kalau kita itu ditanam. Ya, jadi kita ngikut aja apa yang diperintahkan, ngikut. Nah, kemudian pas tingkat dua kita mulai tumbuh, mulai tumbuh. Kita bisa menentukan mana yang ingin kita capai. Karena kalau istilahnya Hmm. kalau pas muda madya itu dulu tingkat dua itu kita di kader, istilahnya kaderisasi, baik dalam segi organisasi, unit kegiatan praja dan lain-lain sebagainya. Nah, Oh iya, kemudian iya. Tunggu dulu nih, Bang. Tunggu dulu. hmm, Menarik banget nih. Yang tingkat satu, maksudnya ngikut-ngikut gimana tuh maksudnya? Jadi kalau dibilangin senior begini ya begini. ya Itu bisa. kita ngikut, Oh ya iya ya. Pernah dikerjain sama senior gak, Bang? masa dikerjain sih ya pasti pasti ada, Pasti ya. pasti dikerjain. Bisa diceritakan, Bang? Dikerjanya gimana tuh? Dikerjainnya sih ya gimana ya? eh Sebenarnya sih itu untuk apa ya? Lebih mempererat tali Oh, silaturahmi mempererat. istilahnya antara Oh, senior mempererat. Ya, dengan ya, ya. junior Siap-siap. begitu. Kalau Jadi ya istilah guling-guling itu masih mempererat juga, Bang ya? ya itu Ya. selain mempererat tali silaturahmi juga untuk kesehatan fisik kita juga. Oh, siap, siap, siap. Ya disuruh push up, disuruh sit up kan untuk kesehatan juga untuk eh, kesehatan tubuh kita sendiri. Siap, siap, siap. Nah, untuk tingkat dua, tadi katanya udah mulai di kader, Bang ya. Berarti tingkat Iya, satu nggak ada istilah megang jabatan kayak ya? Karena masih yang muda, Bang nggak ya. ada, belum ada. Nggak ada ya. Tingkat dua juga belum ada. Oh, baru mulai pengkaderan Iya, di tingkat dua. baru mulai pengkaderan. Bisa diceritakan, Bang, gimana sih? Maksudnya pengkaderan gimana maksudnya tuh?
Jadi pengkaderan itu istilahnya kita akan memilih kayak unit kegiatan praja, kita mau jadi apa nantinya kan, mengambil organisasi apa di IPDN. Jadi kita mendaftar, ada istilah mendaftar kan, mendaftar, kemudian kita akan dikaderkan. Jadi dikasih pelatihan, dikasih segala macam ya kan. Jadi Hmm. ada istilahnya juga sistem seleksinya. Seleksi ada tahapan ini, tahapan kedua, tahapan ketiga sampai kita dinyatakan definitif untuk menjadi bagian dari organisasi tersebut. Oh, siap, siap, siap. Jadi di masa pengkaderan semua kegiatan itu dipelajari semua apa hanya tergantung apa kegiatan yang kita pilih, Bang? Iya, tergantung apa yang kita minati. Oh, siap, Jadi itu siap. Nah, pengkaderan itu selama setahun dari tingkat madya, tingkat 2 sampai tingkat 3. wow, wow, wow. Iya, ya. Yang seleksi, yang bimbing itu senior, Bang ya? Iya, senior di bawah di bawah pengawasan dari pengasuhan. Pengawasan pengasuhan. Ya. Oh, siap. Selalu dewas sama ini ya, sama pengasuh ya? Iya, selalu ada koordinatornya lah istilahnya. Siap, siap. Tapi itu di masa-masa pengkaderan gitu, ada nggak sih senior yang ini? Yang jahil-jahil gitu? Ya, di mana-mana pasti ada istilahnya. Mungkin Jadi, salah satunya abang ya dulu ya, pas jadi senior ya? kalau saya pas jadi senior sih ya Oh eh, enggak? enggak suka jahilin junior. Oh iya ya, nggak dikasih tahu Kadang-kadang lah aja. istilahnya. Apa gitu? Kadang-kadang. Siap, siap. Oh, iya ya. Nah itu kan agak menarik bang ya di misalnya ada pengkaderan, ada istilah kakak asuh, adik asuh. Nah, itu bimbingannya selama selama setahun gitu atau terus-terusan bang? Ya, berkelanjutan, bukan cuma pada Hmm. saat setahun itu, akan berkelanjutan. Bahkan di dunia kerja pun akan berkelanjutan. Oh iya ya, ikatannya kuat banget bang ya. Iya, Siap siap siap. Nah itu kita kan sampai tingkat 2, tingkat tiganya gimana bang? Yang dirasakan? kebetulan kan pas tingkat 3 ini kan kami disebar ya, sebar ke Hmm. kampus daerah. Jadi ya di saat-saat kita mulai gimana ya istilahnya, mulai tumbuh menjadi dewasa, Siap. uh, bisa menentukan sikap, dan kita itu pas saat tingkat 3 itu ya kita diajarin untuk menjadi seorang pemimpin. Tingkat 4-nya gimana bang? Kalau tingkat 4 sih saya dulu lebih lebih fokus ke apa ya? Lebih fokus untuk ngerjain laporan akhir nih. Laporan akhir. Oh, Ya, siap, siap. Nah, ngomong-ngomong jadi untuk jadi jadi kan nggak ada pikiran lagi untuk ngurus junior lah istilahnya. oh siap, siap, siap. Nah, untuk tingkat 3, tingkat 4, di situ udah mulai ini ya, udah mulai bebas lah ya, udah. Soalnya udah ada bawahannya juniornya juga. Ya, bebas tapi tetap juga aturan tetap melekat pada Oh, siap. semua Oh, tingkatan. siap, siap. Iya, 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 iya. Itu ada istilah ini, ada apa namanya? Udah bisa keluar-keluar lah ya. Maksudnya kalau contohnya seperti IB gitu izin bermalam, itu Ya, sampai aturannya gimana tuh bang? biasanya sih itu tergantung dari pimpinan ya. Memberikan kita reward atas apa yang telah kita lakukan. Contohnya kita tidak melakukan pelanggaran, nanti kita akan diberikan reward untuk bisa izin bermalam ataupun pesiar. Siap siap. Kalau istilah nggak dikasih izin, abang pernah?
Pernah nggak? Nggak dikasih izin sih, Selalu dikasih. eh, tertunda. Contohnya, Tertunda. contohnya keluar jam 10 jadi keluar siang jam 1 atau jam 2. Itu Hmm, dikarenakan karena contohnya salah satunya itu persyaratannya itu wisma harus bersih. siap-siap. Istilahnya barak harus bersih sebelum kita meninggalkan barak. Jadi ketika ada sesuatu barak itu kurang bersih, kurang rapi, maka pengasuh akan mencabut istilahnya atau menunda untuk izin bermalam atau pesiar Oh sampai iya ya. bersih. Kalau udah bersih baru diizinkan keluar. Berarti abang pernah ini, pernah ditunda ya dulu Ya ya. ditunda istilahnya. Itu karena teman apa karena ini? Karena Bang Daily sendiri deh. Ya istilahnya kalau udah satu wisma kan kita sama-sama satu, Nah, sama-sama. ya semuanya. Jadi meskipun ada satu yang apa sih, terpaksa kita menerima semuanya. Kan Oh di iya iya ya. Medan itu ada istilahnya peta kan, ada satu wisma itu ada 2 lantai dan setiap lantai itu ada 5 petak. Jadi Hmm. contohnya di petak A saja yang kurang bersih, ya semua semua satu wisma itu nggak akan bisa keluar. Oh iya ya. Gitu. Nah terus untuk ini, untuk penentuan wismanya itu ada gimana ya? Dari daerah disatukan semua se-Indonesia apa satu wisma satu daerah ini Enggak, wisma itu ini. Hmm. kalau per wisma itu tergantung jurusannya. Oh Jadi tergantung jurusan. dikumpulkan semua dari berbagai daerah. Oh siap siap. Nggak ada istilah ini ya, nggak ada ini dari Kalimantan, ini dari Enggak, Sumatera. justru itulah di IPDN itu kita diajarin bagaimana eh, nasionalisme kita itu. Dari suku, dari daerah manapun, dari bahasanya kita itu dipersatukan di IPDN. Oh iya iya iya. Nah, teman abang yang paling dekat nih, orang mana? Kalau paling dekat sih semua dekat dari Oh, berbagai sama daerah. dekat. Ya, Oh iya iya iya. Tapi kan biasanya itu ada mungkin paling istilahnya sering bersama lah istilahnya. tapi kalau kita sendiri ya ada Hmm? juga istilahnya ego kedaerahan. Oh iya Korean. Jadi Nah, maksudnya ya, gimana? jadi kadang kita kumpul sama yang yang dari pendaftaran kita sendiri. Siap Kita ada siap. istilahnya persatuan lah, Oh iya iya iya. persatuan daerah Sumatera, persatuan daerah Kalimantan, daerah Papua, gitu. Siap bang siap. Nah, di sana ada kegiatan ekstrakurikuler apa aja bang? Kan itu tadi kan ada istilah pengasuhan ya, pengasuhan, pengajaran, pelatihan. Hmm. Nah di sana ada Kalau kegiatan apa saja? Apa saja sih di sana? itulah yang tadi yang saya bilang tadi itu istilahnya kegiatan unit praja itu. Disitulah kita eh, melakukan apa yang kita inginkan tadi dan apa yang menjadi minat kita. Contohnya kalau di musik mau jadi ikut gitar di Praja atau istilahnya GAP drum band. Oh iya siap Ada siap. juga Katulistiwa band 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 Praja istilahnya. Iya 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 iya. Kemudian ada olahraganya juga kayak bola bola kaki, kemudian basket, futsal, dan berbagai macam olahraga Nah untuk ada di setiap sana. UKP itu unit kegiatan prajanya itu diikuti bisa. Contohnya nih abang sendiri Hmm. ikut berapa kegiatan kemarin selain menua atau satu aja ya? Kalau apa ya cuma satu manual. Siap siap. Tapi bisa dua juga bang ya? Atau nggak boleh? Boleh, tapi
untuk istilahnya kalau untuk jabatan cuma satu, tapi kalau kayak drum band, contohnya ngambil menua sama drum band boleh. Oh, siap, siap, siap. Nah, itu menarik banget tuh, Bang. Drum band IPDN kan kadang di ini ya, diundang di istana. Ya, Ya, istana negara. Nah, Abang sendiri Pak ikut itu, ikut di ini, drum band. iya kebetulan kan kalau kader dulu sih saya pas Marching, jadi iya. kader, ya kader di Hmm. Jatinangor, tapi pas saya apa ada peraturan baru kemarin itu kita dipindahkan ke kampus daerah, jadi ngikut kegiatan yang di daerah. Jadi di Oh, daerah siap, pun siap. kegiatan drum band masih ada juga. Nah, Abang setelah ini nih, Bang. Setelah lulus dari IPDN, kira-kira ini nilai kebanggaan yang dimiliki itu sebagai Purna Praja IPDN itu apa sih, Bang? Kalau kebanggaan sih ya pasti ada, tapi bukan untuk menjadi kesombongan. Siap, Kita siap. bangga karena kita dididik, ditempa sebagai kader-kader pemimpin bangsa. Tapi itu juga suatu jadi menjadi istilahnya kalau orang bilang beban sih bukan beban, tapi menjadi motivasi kita untuk memacu motivasi Hmm. kita untuk bisa menjadi seorang pemimpin kelak nantinya. Siap, Dan siap, siap. yang menjadi kebanggaan kalau saya sendiri sih kebanggaan saya menjadi Purna Praja itu karena kita punya berbagai saudara di daerah. Kalau kita ke Se-Indonesia, Bang. Se-Indonesia kita ke Aceh, kita ke Papua, ke Kalimantan, ke Sulawesi, kita punya saudara di sana. Oh, siap, siap. Gitu. Berarti Abang yang di Bangka ada juga ya? Ada banyak juga teman di sana, Bang. Ya, ada juga yang satu penempatan di sini, yang dari luar daerah ada juga di Bangka Belitung. Ngomong-ngomong nih, dari Nias Barat ada berapa orang, Bang ya? Kalau dari Nias Barat sendiri sih ada 3 orang. Ada tiga Itu orang. ada angkatan 23, Bang Ardi Gule, terus ada angkatan 24, Kak Lani Simanungkali, tapi dia asli orang Nias Barat, dan saya sendiri. Oh iya ya, berarti angkatan terakhir yang dari Nias Barat, Abang ini, Bang Deli. Iya, kebetulan saya nggak tahu juga kenapa ya. Memang ada kemarin yang mencoba angkatan 26, 27, 28, sekarang udah angkatan 30. Ini direkrut angkatan 31. Memang selalu setiap tahun itu ada yang mendaftar, tapi ya mungkin bukan kehendak Tuhan, jadi tidak Hmm, lulus. iya ya, siap, siap, siap. Nah, ada berita nih, Bang. Berita IPDN mau diswastakan. Gimana nih tanggapan Bang Deli mengenai berita tersebut? Jadi bisa dibilang kan yang mengungkapkan itu kan atau yang membilangkan itu kan kurang paham tentang apakah itu suatu eh, kedinasan, sekolah kedinasan. Karena eh, kita terutama di Indonesia ini kita butuh sekolah kedinasan yang benar-benar mendidik seseorang itu supaya lebih baik untuk memimpin bangsa ke depan. Ya, masuknya di pemerintahan, Bang ya. Iya, baik di pemerintahan maupun di pengamanan ataupun contohnya di kepolisian, di TNI, dibawa juga di kedinasan yang lainnya seperti yang dibawa naungan stan, dibawa Kemenkeu stan, Iya, iya, iya. dibawa Menkumham, mungkin itu memang perlu dan memang dibutuhkan untuk mengisi berbagai eh, pos-pos di pemerintahan kita ini. Siap, siap, siap. Berarti Abang sebagai ini
sebagai purna praja IPDN istilahnya tidak setuju lah ya Iya, kalau sangat IPDN sangat itu diswastakan. sangat sangat tidak setuju. Sangat tidak setuju. Siap, siap. Ada gerakan dari ini, dari alumni untuk menanggapi hal tersebut apa gimana, Bang? Kalau gerakan dari alumni sih nggak ada, tapi adalah untuk meluruskan statement dari berita tersebut ya ada. Hmm, Baik dari Kemendagri maupun dari IKPTK sendiri telah melontarkan pernyataan bahwa kurang memahami sejarah istilahnya, yang siap. melontarkan kalimat tersebut ingin membuat swasta kedinasan di PDN. Iya, soalnya kan IPDN ini udah lama ya, dari dulu angkatan pertama itu APDN apa atau ada sebelumnya, Bang? Sebelum Ada jadi sebelumnya. sebelum jadi APDN. Sebelum APDN pun ada dulu, tapi kurang tahu apa namanya sih. Oh iya iya. Itu APDN, setelah itu apa istilahnya, Bang? Setelah APDN itu STPDN baru IPDN. STPDN, baru IPDN. Siap, siap. Dari tahun berapa ya? Itu dulu digagas oleh ini kan? Langsung diresmikan oleh Presiden RI pertama Bapak Soekarno dulu. Soekarno, siap. Siap, siap. Berarti ya tanggapan-tanggapan yang kurang memahami sejarah itu saya kita tolak, Bang ya. Iya, betul sekali. Siap. Nah, ada goals ke depan nggak, Bang, yang ingin dicapai nih? Karena kan udah lulus, sudah ada penempatan, ada goals ke depan nggak, Bang? Oh iya, Ah, udah merit juga, Bang. Iya, kebetulan puji Tuhan tahun ini Bulan? bulan Ah? Maret kemarin saya menikah dengan mantan pacar saya. Oh, siap, siap. Ngomong selamat, Bang ya. Sorry, saya lupa ini ucapin selamat di Facebook. Saya udah sempat lihat sih kemarin. Ya, terima kasih. Selamat. Semoga langgeng dan Tuhan memberkati keluarga kecilnya, Bang. Amin. Siap. Eh, Goals ke depan yang ingin dicapai tadi apa nih, Bang? Kalau tujuan ke depan sih, ya sebagai yang lulus dari IPDN sendiri maupun bukan lulus IPDN pun, ya kita ketika suatu contohnya menjadi PNS ya kita pasti ingin mencapai puncak karir di PNS itu. Siap. Contohnya kalau di daerah menjadi sekda, kita Amin. harus berlari untuk mengejar itu. Segera, Bang. Menunjukkan kinerja yang baik itu. Siap, siap. Ya, siap, siap. Nah, kalau Abang sendiri bertahan ya di ini, di Bangka apa pengen balik ke Nias nih? Jadi Tugasnya nih. ini sebenarnya juga merupakan dilema ya. Dilema. Uh, kita disebar, kita ditugaskan di provinsi lain. Memang ada sedikit rasa gimana lah istilahnya, rasa sedih. Sebenarnya saya mau ditempatkan dimanapun, mau berkarir di tempat manapun sih kita siap. Tapi kadang di saat kita sudah jauh dengan orang tua, kan kita dibesarkan untuk berbakti dengan orang tua. Ketika Siap. orang tua sudah mulai tua, sudah mulai tidak mampu lagi atau mulai sakit-sakitan lah nantinya, tapi mudah-mudahan tidak kan. Kita punya uh, istilahnya gimana ya, untuk mengurus orang tua itu. Kita punya Oh, siap, siap. bukan beban, tapi itu merupakan suatu kewajiban kita sebagai seorang anak untuk Siap, mengurus siap. orang tua. Istilahnya rasa yang ingin benar-benar langsung Ya, dilaksanakan ya, berbakti betul. langsung kepada orang tua. Berbakti Siap. dengan orang tua. Karena kembali ke belakang kan, pas pendidikan itu orang tua mama saya meninggal. Jadi
saya nggak ada siap. di sampingnya, itu merupakan suatu gimana ya? Sakit rasanya. Orang tua meninggalkan kita, kita tidak ada di sampingnya, gitu. Siap bang, siap turut berduka bang ya. Mohon maaf udah mengingatkan. Nggak Tapi apa-apa sih. saya yakin abang orangnya kuat bang. Siap. Nah, kita udah mau habis nih waktunya bang. Eh, Banyak banget adik-adik kita yang merasa diri tidak mampu, merasa diri tidak bisa ya, merasa minder dan sebagainya lah. Ya, Apa pesan Bang Deli untuk mereka yang memiliki cita-cita ingin masuk IPDN? eh, saran saya bagi adik-adik yang ingin masuk sekolah kedinasan, bukan cuma IPDN, pun itu di Akmil, Akpol, atau segala macamnya. Pertama dulu kita niatkan untuk kita mau jadi apa. Kita persiapkan, Siap-siap. contohnya mau meneruskan pendidikan di IPDN. Ya kita harus mempersiapkan dengan baik. Kita lihat apakah tes-tesnya. Kita harus mempersiapkan diri dengan baik supaya saat tes nanti kita dapat bersaing dengan rekan-rekan kita dan bisa lulus dengan baik. Dan kadang mindset pikiran adik-adik, bahkan saya dulu, eh, kita duluan mengatakan kalau kita itu tidak bisa. Ya, Istilahnya belum perang sudah sudah kalah. malah. Siap-siap. Jadi kebanyakan pemikiran gitu. Aduh, ngapain itu sekolah itu tinggi, sekolah itu bagus sekali, itu terfavorit, itu pasti banyak pesaingnya. Kita nggak bisa karena kita berasal dari daerah, berasal dari kampung. Jadi kita punya mindset itu, aduh, saya nggak akan bisa bersaing dengan orang-orang kota, saya nggak akan bisa bersaing dengan orang-orang orang-orang yang udah berpendidikan di luar sana. Kadang juga mereka berpikiran kalau aduh itu sekolah pasti butuh duit. Nah, ini Iya, iya. salah satu yang sering saya dengar kalau saya mengatakan, ayo coba ini sekolah kedinasan, coba perguruan tinggi ini. Aduh bang, nggak bisa bang, kami nggak punya duit untuk masuk itu. Katanya itu masuk ratusan juta atau bahkan miliaran. Nah, ini satu istilahnya itu kalau sebelum perang tadi ya. Iya, siap-siap. Jadi pesan saya untuk adik-adik sekalian, jangan berpikiran buruk dulu. Itu semua kalau kita mempersiapkan diri dengan baik, pasti dengan kehendak Tuhan pasti akan lulus. Meskipun juga kita udah hebat, udah pintar, tapi kalau bukan kehendak Tuhan juga, ya pasti Siap-siap. Tuhan tidak akan meluluskan kita. Tapi Tidak ada kesempatan lah untuk ya, saat itu doang. Tapi untuk ke depan kan untuk bisa ke juga depan bang ya? kan masih ada yang Iya. lebih baik lagi. Tapi satu Siap-siap. pesan saya, jangan, ini yang sering saya dengar ini, untuk masuk sekolah itu bayar sekian. Karena sistem sekarang, sistem perekrutan sudah mulai lebih baik secara online, tes secara online. Dan hasil kita pun setelah tes akan langsung keluar, jadi bisa kita lihat sendiri gimana Siap-siap-siap. kemampuan kita. Jadi jangan ada pikiran harus punya uang segini untuk masuk itu, jangan. Dan satu moto saya itu dari dulu yaitu jangan pernah malu ketika gagal, tapi Siap. malu ketika belum mencoba. Luar biasa. Kita harus mencoba dulu. Siap-siap. Kalau gagal itu itu udah merupakan, Urusan belakangan lah. iya, Iya. urusan belakang. Yang penting coba persiapkan diri, istilahnya siapkan senjatamu dulu untuk mengikuti perang itu. Gak mungkin kita perang tanpa senjata. Belum mulai Siap. perang udah mati kita nanti ditembak musuh. Siap-siap. Iya, siap-siap. Jadi kesimpulannya nih harus ada niat, mempersiapkan diri, saya percaya diri,
dan Iya, kemudian jangan ada pemikiran bahwa saya ini tidak mampu dan kemudian iya, istilahnya yang bayaran-bayaran itu nggak ada ya. nggak ada. Ngomong-ngomong kalau Bang Deli sendiri nggak ada bayar berapa kemarin? Sorry, Ah, sorry Bang, bercanda. itu juga sering orang bertanya, "Ah, kamu masuk IPA dan bayar berapa?" Aduh, kadang saya sih kadang mau bercanda tapi ya untuk meluruskan kan, Iya, iya. ya saya bilang itu tidak dipungut biaya sepeser pun. Siap, Ikut siap. ikut tes pun tidak bayar. Kita ikut tes aja nggak bayar. Ngapain kita bayar untuk masuk ya kan? Iya, 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 iya. Siap Bang. Mungkin abang lebih bijak deh untuk mengambil kesimpulan. Ada poinnya satu, dua, tiga, begitu. Soalnya kita udah mau habis nih waktunya nih. Nah, jadi eh, poin-poinnya lah untuk yang apa ini ya, untuk yang mau Yang ingin masuk di ingin masuk di itu. PDN itu satu niatkan diri. Kemudian persiapkan diri dengan baik. Kemudian itu berdoa. Siap. Itu berdoa ibadah itu ya supaya lebih dimudahkan dalam segala baik dari segi pendaftaran maupun dari segi eh, tes tes berikutnya maupun selama pendidikan. Karena pun begini ya, meskipun kadang kita udah lulus, kadang di tengah jalan itu kadang kita terpeleset bahkan jatuh Siap. dan tidak bisa meneruskan sampai lulus. Jadi untuk masuk pendidikan kedinasan itu yang utamanya lagi itu adalah memiliki mental yang kuat. Harus menyiapkan mental Bang. Siap, Harus siap.